Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Kalau perlu, bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Saya mendukung totalitas saya mendukung. Jadi saya mendukung Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy berantas seluruh tindak-tindak kejahatan yang ada di Jawa Barat. Sehingga menjadikan Jawa Barat ini tempat yang nyaman. Sekarang dia mendukung. Tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Jadi hari ini kalau bicara tindak kriminal, jangan ragu Pak Gubernur. Jangan ragu, ya kan? Mau berbaju apa, selama itu tindakan itu melanggar hukum, tangkap. Ya kan, khususnya untuk APH. Ya, saya hanya minta Kang Deddy tolong, ya kan, sebelum mengambil langkah, diskusilah. Makanya kami ajak diskusi, bukan berarti wah saya ngajak diskusi. Hari ini kan pandangan netizen, ya kan, saya bilang kan seakan-akan saya menantang. Saya bilang kalau untuk baik, kami bukan menantang untuk apa, saya menantang, ayo diskusi Pak Gubernur. Kami juga yang di Ormas ini warga Bapak. Kalau masih ada hal-hal yang kurang di kami, sangat berbeda sekali ya pernyataannya kemarin-kemarin dan sekarang. Seperti apa? Kenapa? Kami yang di Ormas ini hampir sebagian warga Bapak, dan saya jamin kalau di Grip Jaya malah yang milih Bapak, Pak, untuk menjadikan Bapak sebagai gubernur. Hari ini program Bapak ya harus kami dukung. Cuma jangan digeneralisir bahwa semua Ormas itu tempat berkumpulnya para preman. Ini yang saya kurang sepakat dengan pernyataan beliau. Ini disampaikan di forum resmi. Itu yang jadi masalah. Digeneralisir, akhirnya hari ini stigma masyarakat, ya kan? Kami ini adalah kumpulan para preman. Ya, saya mohon Pak Gubernur, hayo kita duduk bersama. Saya juga kalau diundang oleh beliau kami datang. Siap, mau di mana? Hayo. Kalau saya sifatnya mengikuti waktu beliau. Ya kan, nggak sopan. Kalau harus mengikuti waktu saya, memang siapa saya? Kan beliau dengan berbagai macam kesibukannya, biar saya yang mengikuti. Ya kami akan tetap melakukan langkah-langkah sosial kemasyarakatan sesuai fungsi kami, nggak akan terpengaruh. Dan langkah memberantas preman didukung, kami akan dukung berantas preman sampai ke akar-akarnya, ya. Tapi preman yang melakukan tindak kejahatan, karena hari ini kan definisi preman ini yang saya bilang saya kurang jelas. Apa kalau orang bertato dibilang preman, ya kan? Apa orang kalau pakai anting dibilang preman, kan juga nggak juga, ya kan? Harus dibedakan. Harus dibedakan, harus lebih spesifik, ya kan? Preman yang melakukan tindak kejahatan apapun, itu memang harus diberantas, dan itu memang sudah menjadi tugas dan fungsinya aparat penegak hukum di Jawa Barat, ya. Jadi harapan saya jangan latah lah. Ya kan, saya juga tahu lah hari ini Kang Deddy sedang jadi idola masyarakat Indonesia. Ya kan, saya sampaikan di sini saya bukan politisi. Ya kan, saya bukan politisi, saya tidak ada background partai apapun. Ya kan, jadi apa yang saya sampaikan ini justru demi kemajuan Jawa Barat. Supaya sama-sama kita berperan aktif mendukung Kang Deddy untuk memberantas preman yang ada di semua lini. Ya, dari mulai yang mungkin ada oknum di Ormas LSM sampai dengan yang ada di birokrasi. Karena ketua umum kami sudah menyampaikan dan sudah memerintahkan kami untuk membentuk satgas. Ya kan? Kenapa kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat Jawa Barat punya hak yang sama. Kami juga harus mengawasi terkait penggunaan anggaran di Jawa Barat sesuai dengan fungsi sosial kontrol kami. Apa ada yang salah? Kan enggak. Ya, kami hanya menghadap diskusi, hayo bareng-bareng. Nggak mungkin Jawa Barat ini 20% populasi penduduk di Jawa Barat ini, itu populasi penduduk di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Kang Deddy bukan Superman. Kang Deddy pakai nebut-nebut sama Superman ya. Warga masyarakat Jawa Barat ini untuk bersama-sama, nggak mungkin sendirian beliau. Memang Kang Deddy Mulyadi perlu bantuan dari masyarakat, tetapi bukan dari ormas. Beliau nggak mungkin membangun Jawa Barat yang sebesar ini sendirian. Butuh peran serta kita semua. Salah satunya adalah ormas untuk membackup dan membantu beliau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jawa Barat. Ya, jadi itu sebetulnya yang mendasari kami, ya kan, kami kenapa berani speak up di saat memang hari ini ya Kang Deddy sedang menjadi idola di dunia maya sebetulnya. Ya. Dunia maya kan kita juga belum lihat hasilnya seperti apa. Ya, orang baru kerja berapa hari kok. Ya kan, nantilah kalau memang sudah ada hasilnya. Ya, hari ini saya mengapresiasi, minimal sudah punya langkah dan rencana yang baik untuk membangun Jawa Barat. Saya apresiasi, ya kan, nggak munafik saya apresiasi. Tapi hasilnya seperti apa, kita lihat nanti. Ya, jadi jangan sampai nanti kayak fanatisme buta gitu loh. Manis di awal,
pahit di akhir. Saya nggak mau ngungkit yang lain ya, ini khusus KDM aja. Kan manis di awal, masyarakat seakan-akan dimabok-mabokan. Hari ini, kenapa kami berani bicara seperti ini? Karena kami sayang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Makanya kami mengkritisi. Walaupun beliau adalah gubernur turunan kami. Jadi di saat beliau ada kebijakannya atau statementnya ya, yang membuat kegaduhan di masyarakat, terus kemudian tidak menjadikan statement beliau ini jadi pro kontra, kan kami wajib dong meluruskan. Masa kalau salah kita ikutin terus? Kan nggak juga. Beliau kan juga bukan malaikat. Di saat beliau kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, kami garda terdepan. Satu akan menegur, yang kedua mengingatkan. Masih nggak bisa diingatkan, kami akan naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Halo guys, pagi-pagi dengar cerita Deddy Mulyadi ya. Waktu jadi Bupati Purwakarta itu dulu kan dia suka bangun-bangun patung gitu guys ya. Kemudian dia sama orang-orang itu ya dihina lah, apa itu dia musyrik dan lain-lain. Kemudian patung-patungnya banyak yang digusur atau ditumbangkan guys ya. Si Bapak Deddy itu selalu dibilang dia membuat patung dan musyrik, dan itu semuanya kemudian ditekan atau dihina-hina sama orang ya, terutama yang aliran-aliran Habib itu guys ya. Itu sampai dia sendirian, gak ada yang bela guys, dan gak ada yang berjuang. Orang kita juga takut membela guys, karena waktu itu memang kondisinya kan kuat sekali ya, waktu zamannya Habib Rizik itu dan kawan-kawannya kuat ya. Pak Deddy nggak ada yang membela guys. Terus hanya yang membela datang dari Inggris, langsung ngebela Bapak Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy KDM. Itu Papa Hasim Adi Jayakusumo ya, atau adiknya Pak Prabowo. Dia bela, dia dukung ya. Itu gimana guys kalau sudah begitu ya, dalam posisi terpuruk, ternyata yang ngebela Bapak Hasim atau adiknya Pak Prabowo, ya juga dari Pak Prabowo ya. Ya cerita ini saya membuat menangis guys, karena kita dalam keadaan terpuruk, jatuh, ternyata ada orang yang membela dengan ikhlas tanpa ada kepentingan guys. Pak Hasim ini bukan cuma Pak Deddy ya, waktu zaman Pak Jokowi juga begitu guys. Waktu Jokowi dari Jogja ke Jakarta, dia yang bantu gitu. Luar biasa nih Pak Hasim dan Pak Prabowo ya guys ya. Memang dari cerita-cerita yang dahulu itu, saya lihat memang benar-benar ingin membantu, dan orang-orang yang, dan dia jeli ya, orang-orang yang punya potensi gitu, ini bakalan bagus, dia bantu guys ya. Termasuk Pak Prabowo juga guys. Sehingga Pak Deddy kemudian sampai saat ini menjadi gubernur ya. Dan saat gubernur, dan dia juga di Gerindra, dia benar-benar loyal kepada Pak Prabowo guys. Wah, ini juga dibuktikan kesetiaannya, loyalitasnya ya. Ini makanya di tim Pak Prabowo ini banyak sekali yang loyal ya, karena memang tim-timnya mereka itu benar-benar kerjasama dan saling menghargai guys. Nah ini penting guys ya, untuk keberlangsungan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Tapi dari dibalik cerita itu, saya melihat, saya nangis guys, karena memang gimana dalam keadaan terpojok, terus tiba-tiba ada bantuan tanpa indikasi tertentu, dan dengan ikhlas memberi dukungan, bahkan memberi bantuan secara finansial. Tuh bayangkan guys, luar biasa. Dukungan politik, dukungan moral guys. Wah, luar biasa guys. Sip guys, ini benar-benar jadi contoh, dan saya juga sangat salut dengan Pak Prabowo dan keluarga guys. Sip guys. Hah? Ini Mendingan Lempang. Pesan dari mana Cikeneng di mana? Harus di Subang lah. Subang yang Pak Gawe. Taros aja. Baru santai di Subang jalan kaki. Di Subang ke Purwakarta. Akang teh ya kan. Buat ongkosnya belum punya. Pang buka sabaraha deui. 8.000. Coba ningali. Boga. Sakit deui. Jadi akang tuh nyari kerjaan di Subang kok koloyongan. Temenang pegawaian anak. Nginep di mana? Di
Hah? Oh di ruko ngagoler di emper. Goler di emper. Rek dibantuan daripada lempang. Wah, tenang. Wah, ke dia. Dalam ini namanya. Hilap. Haji Udin pernah jadi RT. Ini kalamian ini satu. Oh, tenang. Tenang. Beli kesal itu. Untuk ya, ambil bekal, yang kayak bekal makan, bekal. Nah, akan siga tegang gitu kunaon, Kang, kunaon siga tegang, Kalangkungan ini. kalangkungan kumaha, oh artosna gede teuing, oh tenang naon, kamana Om? Tadinya. Nah, 200, antarkan ke Sadang. Turun Pak dikasih. Ya dohon sok bonceng ayo. Ah.